Di sebuah hutan lebat yang penuh misteri, tinggallah seorang wanita paruh baya bernama Ibu Ratih. Sejak kecil, Ibu Ratih memang menyukai alam. Bagi sebagian orang, hutan yang sunyi ini adalah tempat yang menyeramkan dan tak layak dihuni, tapi bagi Ibu Ratih, hutan ini adalah rumah sejatinya. Seluruh kehidupannya ia habiskan di sini, menyatu dengan alam dan menjaga keseimbangan di dalamnya. Ia belajar dari ayahnya, seorang penjelajah hutan, tentang semua rahasia alam, dari cara menemukan mata air yang tersembunyi hingga menenangi hati binatang liar yang menghuni tempat ini. Namun, kehidupan Ibu Ratih tidaklah sepi. Ada satu makhluk yang selalu menemaninya, seekor kera putih besar bernama Sikerta. Sikerta bukanlah kera biasa, ukurannya jauh lebih besar dibandingkan kera pada umumnya, dengan bulu putih yang bersih dan mata yang tajam serta penuh pengertian. Keduanya telah bersama sejak Ibu Ratih masih muda. Konon, pertemuan mereka bukanlah kebetulan. Suatu hari, puluhan tahun yang lalu, Ibu Ratih tersesat di hutan saat mencoba menemukan jalan menuju sebuah air terjun tersembunyi yang ia dengar dari ayahnya. Malam pun tiba, dan ia mulai panik karena tidak tahu arah pulang. Tiba-tiba, di balik rimbun pepohonan, muncullah sosok Sikerta. Dengan langkah perlahan namun tegas, Sikerta mendekati Ibu Ratih yang saat itu ketakutan. Namun, bukannya menyerang, kera itu justru mengulurkan tangan dan menuntun Ibu Ratih kembali ke jalan yang benar. Sejak hari itu, Sikerta menjadi penjaga sekaligus sahabat setia Ibu Ratih. Mereka hidup harmonis di tengah hutan, berbagi tugas dan saling membantu. Setiap pagi, Ibu Ratih akan menyiapkan makanan dari buah-buahan yang dikumpulkan Sikerta, sementara ia sendiri mencari dedaunan atau rempah-rempah yang bisa dijadikan ramuan obat. Sikerta sangat pintar, ia memahami isyarat dan perintah Ibu Ratih seolah mereka berbicara dalam bahasa yang sama. Jika Ibu Ratih menunjukkan sebatang tanaman, Sikerta bisa segera membawakan lebih banyak dari hutan. Ketika musim hujan tiba, hidup di hutan menjadi tantangan tersendiri. Sungai-sungai kecil yang biasa mereka lintasi membanjir, dan tanah menjadi licin serta berbahaya. Namun, bersama Sikerta, Ibu Ratih merasa lebih aman. Ia selalu mengulurkan tangannya saat Ibu Ratih membutuhkan dukungan untuk melintasi jalan licin atau bebatuan yang basah. Pernah, ketika hujan lebat membuat atap pondok Ibu Ratih bocor, Sikerta dengan sigap memanjat pohon dan meraih daun-daun besar untuk menutupi atap yang rusak. Ia seolah-olah paham bahwa pondok kecil itu adalah tempat berlindung Ibu Ratih dari ganasnya cuaca hutan. Namun, kehidupan tenang mereka di hutan ini tidak berlangsung selamanya. Suatu hari, Ibu Ratih dan Sikerta mendengar suara-suara aneh dari kejauhan. Suara itu seperti raungan mesin-mesin besar yang menggerogoti bumi. Penasaran dan khawatir, Ibu Ratih mendekati asal suara bersama Sikerta. Ternyata, hutan mereka sedang terancam. Sekelompok penebang liar dengan gergaji mesin dan truk besar mulai menebangi pohon-pohon di perbatasan hutan. Ibu Ratih tahu, jika hutan ini terus dirusak, bukan hanya dirinya dan Sikerta yang akan kehilangan tempat tinggal, tetapi juga seluruh makhluk hidup yang menghuni hutan ini. Ibu Ratih mencoba berkomunikasi dengan para penebang, memohon agar mereka berhenti menebang pohon di hutan itu. "Ini rumah kami. Mohon jangan hancurkan," katanya, dengan nada suara yang penuh harap. Tapi para penebang tidak peduli. Mereka hanya melihat keuntungan dari kayu-kayu besar di sana, tanpa memikirkan akibat dari perusakan yang mereka lakukan. Melihat Ibu Ratih yang ditolak, Sikerta yang selama ini pendiam menjadi murka. Ia berdiri di antara Ibu Ratih dan para penebang, mengeluarkan suara yang bergemuruh dan menghentak-hentakkan tangannya ke tanah. Pohon-pohon di sekitar pun bergetar, seolah merespons amarah Sikerta. Para penebang yang awalnya tak gentar menjadi cemas. Kera besar dengan bulu putih mengkilap itu mengeluarkan suara yang mampu menggetarkan jiwa. Mereka mulai mundur, bahkan beberapa di antaranya lari terbirit-birit ketakutan. Meski berhasil mengusir para penebang, ancaman belum sepenuhnya hilang. Ibu Ratih menyadari bahwa mereka akan kembali lagi, dan kali ini mungkin lebih kuat. Maka, ia dan Sikerta mulai berusaha melindungi hutan dengan berbagai cara. Setiap malam, mereka berpatroli mengelilingi batas hutan, memastikan tidak ada tanda-tanda kedatangan para perusak alam. Sikerta yang memiliki penglihatan tajam dan pendengaran peka selalu dapat mengendus bahaya dari jauh. Dengan caranya yang lembut namun penuh makna, ia membimbing Ibu Ratih dan para hewan lain untuk menghindari ancaman tersebut. Seiring waktu, Ibu Ratih dan Sikerta menjadi legenda di kalangan penduduk sekitar. Banyak yang bercerita bahwa mereka adalah penjaga hutan yang tidak terlihat oleh sembarang orang, tetapi siap muncul kapan saja untuk melindungi tempat itu dari kehancuran.
Beberapa orang yang tersesat dan diselamatkan oleh Ibu Ratih atau si Kerta akan pulang ke desanya dan menyebarkan kisah mereka. Dari mulut ke mulut, cerita tentang I Penjaga Hutan dan Sang Kera Putih menjadi cerita yang dihormati.